kita langsung aja gabung sama Ci Marlin dan Ko Abraham biar lebih mudah dipanggilnya Cici sama Ko. Jangan lupa teman-teman bawa catatan dan yang lainnya ya. Hai. Hai. Halo. Halo, kedengeran? Kabarnya Cici dan Koko? Luar biasa. Luar biasa ya. Pastinya. Oke. Aku mau sharing nih, kita sini mau sharing aja, santai aja, sharing aja tentang keadaan sekarang nih kira-kira. Sebelumnya boleh dong kenalan dulu Cici Marlin dan Papa Abraham. Eh, saya Marlin. Saya masih pantas dipanggil Cici. Awet muda Saya ya. dokter. Cukup lama udah lulus dari 2001, alumni FK U4. Sekarang kerja di Rumah Sakit Angkatan Udara, Rumah Sakit Salamun, dan mengelola klinik Yabes di Pasteur. Bersuamikan satu orang, punya 3 putri. Gitu kali ya. Kenalin. Mantap. Kalau Kak Abrahamnya boleh dong kenalan juga Oke, biar ya, semua. oke, suara saya cukup ya. Oke, nama saya Ya. Abraham. Saya tugas sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Maranatha dan juga dokter praktek mata di Rumah Sakit Santosa Kebonjati. Ada juga Wih, praktek di Hermina, tapi ya cuman Senin Kamis. Kalau kalau di Santosa saya tiap hari gitu. oke deh. Wah, pokoknya keren banget ya. Sama-sama istri, sama-sama melayani juga, terus jadi dokter juga. Wah, idaman banget lah pokoknya ya. Kalau jadi pasangan ini satu tuh ini. Ya, semua Sebenarnya juga mau anugerah ya. kan aku sebenarnya mau nanya nih baik banget hal-hal yang aku belum aware tentang masa-masa sekarang kan banyak banget ya baru ini. Jadinya jadi lebih bersih, jadi lebih merasa harus diri lebih sehat gitu. Nah, kira-kira kalau menurut eh oh ya sebelumnya dokter dokter Marlin ini adalah salah satu dokter yang menangani COVID-19 ya? Ya, saya tergabung di tim COVID rumah sakit sih. Itu boleh ceritain nggak sih Ci experience-nya ini yang aku tunggu-tunggu banget. Boleh nggak sih ceritain experience menghadapi langsung dengan pasien yang eh, kena COVID-19 gitu? Itu gimana sih sebenarnya rasanya gitu? Gimana sih? Mungkin sebagai manusia jelas ya ada rasa takut ya sebetulnya. Takutnya sebenarnya kadang maaf bukan takut sakitnya, artinya kan memang kita tahu ya COVID-19 itu oleh novel Corona 19 itu lebih fatal lah istilahnya daripada virus golongan corona yang lainnya. Dan penyebarannya jauh lebih cepat dan masih belum bisa terkontrol karena dia bisa menularkan dari orang ke orang, bahkan orang nggak bergejala, bahkan di benda mati dia bisa bertahan hidup beberapa lama gitu ya. Jadi waktu Ya, kami tergantung tim COVID lagi awal-awal, apalagi sekarang juga kita kebagian jaga di poli COVID. Jadi kalau ada yang dugaan COVID, kita dulu yang kasarnya tameng pertama gitu ya, yang mesti ngadepin sebelum dikonsulin, sebelum diperiksain, kita yang ngadepin. Jujur secara manusia takut ya karena begini, kalau sampai positif itu tuh berarti kan kamu harus isolasi mandiri ya. Kamu bukan cuma soal bisa berat, mematikan, tapi awal mulanya juga berarti kita harus isolasi mandiri, kita harus dijauhin juga dari orang-orang rumah kita ya gitu. Jadi bakal nanti di kamar sendiri kalau bisa, kamar mandi sendiri gitu ya. Disiapin makanan juga mungkin sebaiknya terbatas sekali kontak. Itu yang kadang-kadang bikin takut minimal 14 hari kan itu. Apalagi kalau dirawat karena dia kalau dirawat itu biasa kan yang untuk sedang dan berat ya. Kalau ringan mm, atau cuman ODP gitu masih boleh rawat jalan sebenarnya di rumah, tapi begitu sedang berat baru di rumah sakit. Dan di rumah sakit itu dirawatnya benar-benar sekamar sendiri, nggak boleh dikunjungin, nggak boleh dijenguk ya udah gitu. Perawat juga mereka benar-benar yang memakai kayak alat perang gitu ya ngadepin kita gitu ya, benar-benar terisolasi ya betul-betul. Dan itu kan harus 2 kali swab negatif baru dipulangin gitu ya. Itu tuh
pengalaman kita di Rumah Sakit Salamun ada yang bisa dirawat sampai 40 hari gitu ya. Itu karena swabnya masih positif aja gitu. Jadi dia belum dipulangin. Di rumah sakit segitu lama sendirian, ya secara mental juga pasti kan ini ya. Saya juga pengalaman kayak misalkan pasien, jangankan udah sakit artinya berat ya, baru dinyatain, kamu ternyata hasilnya reaktif nih. Jadi kamu harus periksa tes swab nih. Orangnya udah nangis biasanya, udah nangis, udah takut ya. Takutnya ya banyak hal ya. Tadi saya bilang bukan cuma takut karena penyakit ini belum ada obat yang spesifik langsung membunuh si kumannya, belum ada juga vaksinnya, dan tadi ya ada isolasi secara sosial, itu membuat lebih takut ya. Jadi saya sebagai manusia ketika tim COVID, kita sempat lah ya, pokoknya awal-awal kalau ada yang positif heboh banget lah. Kita sampai buru-buru di rumah sakit mandi, keramas ya, ganti baju gitu ya, sampai rumah juga memastikan lagi bahwa kita udah bener-bener bersih gitu ya, karena ada rasa takut jangan-jangan saya bisa bawa nih ke keluarga saya, ke rumah saya gitu. Lebih banyak apa ya, beban mental ya saya bilang sih. Kalau menurut saya bilang sih, kalau sebagai tim dokter COVID itu lebih banyak juga mental kita lah, mesti siap, bukan cuma fisik mesti kuat, tapi mental juga mesti kuat, karena kita juga mesti nguatin pasien-pasien yang ternyata terkonfirmasi ya. Mereka lebih down lagi, mereka lebih takut lagi. Baru dikasih tahu cuman rapid positif aja, padahal baru rapid ya. Rapid itu belum tentu konfirmasi ya. Kalau yang benar itu terkonfirmasi positif itu kalau swab positif ketemu si kumannya. Itu juga mereka udah nangis, udah tertekan ya, udah takut gitu ya. Ya itu pengalaman, puji Tuhan, tapi so far Tuhan jagain ya. Jadi so far ya saya juga udah di rapid berapa kali, di swab, karena kita tim ya. Tim itu kita juga beresiko kan, nggak bergejala tapi kita menularkan. Jadi kita udah di swab, nanti dirutinkan lagi, di swab lagi gitu. Ya puji Tuhan hasilnya selalu negatif sih, puji Tuhan. Nah, puji Tuhan ya, harus sehat terus ya Koko dan si yang berjuang di garda terdepan. Aku ada pertanyaan nih. Kalau kita boleh jujur-jujuran nih ya, kan kalau sama Koko Mas Cici kan dokter yang benar-benar menangani gitu kan. Yang tahu juga, yang belajar tentang hal-hal yang virus, bakteri, dan lain sebagainya. Nah, kalau boleh jujur-jujuran sebenarnya seberapa bahaya sih virus COVID-19 ini bagi kita dan lingkungan kita? Soalnya aku tuh berulang kali nganterin mama aku kan suka belanja ke pasar atau ke Jogja gitu ya. Sebut merek. Maksudnya kalau sering banget aku ngeliatin orang tuh acuh tak acuh gitu. Mereka punya masker tapi digantelin di sini. Kadang cuman di mulut doang, pakainya tuh nggak bener gitu. Kira-kira sebenarnya kalau boleh jujur-jujuran sih, sebahaya apa sih mau kok kalau COVID-19 ini buat kita sama lingkungan kita? Saya dulu ya, nanti kalau Dokter Abraham mau tambahin boleh. Jadi kadang-kadang kita maaf betul ya, dengan apalagi sekarang dengan istilah new normal, orang kadang-kadang jadi menurunkan standar kewaspadaan, karena berpikirnya udahlah, kayaknya kita memang mesti bersahabat sama virus ini dalam tanda kutip gitu ya. Seperti kita ketahui, pemerintah menetapkan new normal pun dengan tujuan sebenarnya produktif yang aman. Jadi mereka juga tetap pengen Indonesia produktif, tapi aman juga. Bukan berharap dalam tanda kutip yang sekarang heboh juga tentang herd immunity. Jadi ya biarlah yang sakit-sakit, yang sehat-sehat dikorbankan, yang sakit-sakit ya biarin sakit. Nggak juga sih sebetulnya, tetap makanya digaungkan selalu ya bahwa physical distancing itu penting, pola hidup sehat dan bersih itu penting, karena virus corona ini satu, obat yang diberikan tuh nggak ada yang spesifik. Kalau kita gini, bakteri misalkan ya, bakteri Streptococcus, Staphylococcus itu penyebab infeksi saluran napas bagian atas. Kita udah tahu nih, si kuman ini sensitif dengan antibiotik misalkan golongan penisilin, jadi bisa diberikan amoxicillin, bisa diberikan golongan-golongan yang lebih baru yang lewat suntikan yang memang bisa membunuh kuman itu. Sedangkan Corona 19 ini obat spesifiknya satu, belum ada. Dua, angka kematian oleh karena coronavirus ini walaupun nggak terlalu tinggi, tapi itu cukup banyak. Jadi sekarang kurang lebih di Indonesia 6-7% ya, tergantung daerah lah, sekitar segitu. Dibandingkan coronavirus yang sebelumnya, ini lebih menakutkan karena tadi spreadingnya sangat cepat sampai kita pandemi, bukan cuma endemi. Endemi itu artinya cuma satu negara, pandemi itu udah melibatkan berbagai negara. Kita tahu sekarang hampir mendunia semua ada. Jadi satu tadi
kita belum ada obat spesifiknya. 2, dia spreadingnya sangat cepat. 3, fatality case itu jadi angka kematiannya masih tetap cukup tinggi. Keempat, juga ya tadi, kalau misalkan orang-orang yang terutama, makanya pemerintah sarankan misalkan di atas 45 itu hati-hati, di atas 60 karena ketika orang lansia, biasanya kita di atas 60 sih ya yang lebih menakutkan. 2, laki-laki jenis kelaminnya. 3, punya komorbid itu punya penyakit penyerta sebelumnya. Itu penelitian menunjukkan angka kematiannya jauh lebih tinggi daripada orang yang dewasa muda yang tidak punya komorbid. Jadi gimana kita harus menyikapi, jangan artinya stres, menakutkan, tapi bukan berarti juga terlena, santai-santai. Karena virus ini tadi, case fatality-nya masih tinggi, belum bisa teratasi, masih spreading begitu. Saat ini masih spreading ya, kita lihat ya, tiap hari nambah, hari ini nambah 900 lebih ya, kemarin nambah 1000 lebih. Jadi nambahnya tuh masih lumayan banyak loh. Jawa Barat hari ini nambahnya nggak terlalu banyak ya, saya lihat hari ini di Pikoban kurang lebih nambah 17, 18, saya lupa tadi 17 atau 18. Memang nggak terlalu banyak, tapi masih nambah tuh, masih nambah. Jadi kalau dibilang kenapa sih kita mesti aware sama virus ini, karena tadi secara medis, 1, belum ada obat spesifiknya. 2, virus ini masih mematikan, dan pengobatannya itu kadang-kadang lama, ketika apalagi yang sedang berat, yang butuh ventilator, yang kayak gitu. Bukan cuma biaya ya, tapi sangat beresiko. 1, menularkan ke yang lain. 2, kita juga yang udah komorbid itu kadang-kadang kayak berperang, buru-buru, cepet-cepet. Ini virusnya dulu yang merusak si paru-parunya, atau kita udah keburu bisa menyelamatkan gitu. Jadi kalau udah berat itu kita berlomba banget, dan itu juga kita dokter ngeri kalau udah jatuh ke berat itu benar-benar berpacu dengan waktu, dengan untuk berebut apakah pasien ini bisa kita selamatin, atau pasien ini lebih dirugikan dengan penyakit yang berat, akhirnya jatuh ke dalam situasi yang multi organ failure, jadinya kemana-mana rusak gitu ya. Itu dari saya, mungkin Dr. Abraham, mau nambahin? Iya, jadi kalau kita lihat sebenarnya angka fatalitas atau angka kematiannya itu memang dibilang tinggi banget, sebenarnya enggak juga sih. Itu sekitar data itu sekitar di dunia ya 3 sampai mungkin 8% begitu ya. Itu sebenarnya dibanding penyakit lain itu nggak terlalu tinggi sebenarnya. Misalkan contohnya kalau kayak penyakit DHF itu jauh lebih tinggi lagi sebenarnya angka kematiannya. Cuman masalahnya COVID ini penyebarannya super hebat, super cepat gitu dibanding Ebola, dibanding DHF itu jauh banget ya. Jadi yang paling cepat itu mungkin ya COVID ini begitu. Nah, angka kematian itu jadi tadi dikatakan 3 sampai 8% di Indonesia, mungkin saat ini sekitar 6%. Itu maksudnya gini, jadi dari 100 orang yang sakit itu kurang lebih ada 6 orang yang meninggal akibat COVID ini gitu. Jadi angka itu sebenarnya nggak terlalu besar-besar amat sih sebenarnya. Cuman mengingat yang menderitanya banyak banget, otomatis ya hasilnya jumlah total yang meninggal akhirnya cukup besar juga gitu ya. Ya walaupun penyakit ini mungkin nggak ya banyak penyakit lain lebih ganas yang angka kematian lebih tinggi, tapi karena spreadingnya atau penularannya tinggi, maka kesannya akan banyak gitu ya. Nah jadi kalau misalkan yang perlu kita sikapi adalah sebenarnya gini, betul yang tadi Dr. Malin bilang bahwa kita tahu bahwa angka fatalitas itu ternyata dengan usia makin bertambah, itu kemungkinan fatalitasnya akan semakin tinggi. Jadi misalkan untuk usia di atas 65, itu angka kematiannya lebih tinggi lagi dibanding angka kelompok usia yang misalkan di bawah 40, seperti itu gitu. Tadi 6% angka fatalitas itu adalah secara umum dari populasi normal. Tapi kalau dibagi dengan kelompok usia, ternyata angka kelompok usia yang lebih tinggi, misalkan 65 ke atas, itu resiko lebih besar dibanding resiko lebih rendah. Juga orang-orang yang punya penyakit lainnya itu resiko buat fatalitas lebih tinggi lagi gitu. Jadi dengan kata lain, semakin usia bertambah, semakin ada penyakit lain, resiko buat fatalitas itu akan lebih tinggi gitu. Nah jadi ya memang satu sisi lagi rasanya kita nggak bisa, keadaan ini akan cukup lama ya, cukup panjang. Dua hal yang mungkin bisa merubah keadaan sekarang adalah pertama,
kalau ketemu vaksinnya. Kalau Iya. ketemu vaksinnya itu akan jauh lebih mudah gitu ya. Jadi orang-orang yang katakanlah beresiko divaksin supaya dia lebih kebal sehingga dia lebih aman gitu ya. Kemudian hal yang kedua yang akan merubah jalannya penyakit ini adalah kalau ketemu obat yang definitifnya. Obat yang benar-benar sangat efektif untuk memberantas atau mengobati penyakit ini. Dan sayangnya dua hal tadi belum gitu ya. Jadi berhubung penyakit ini masih lama, sedangkan nggak mungkin orang ya mungkin terlalu lama nggak beraktivitas ya. Sebenarnya gini, kalau dari sisi profesi medis, ya buat buat profesi medis paling enak sebenarnya ya udah semuanya lockdown, Iya. PSBB terus gitu ya. Jadi tujuannya apa? Supaya interaksi orang dengan orang makin rendah, angka penularan makin kurang. Tapi kita tahu Hmm. kalau kita lockdown, ekonomi ya kolaps, runtuh ekonomi. Ya, dan kita satu sisi juga kita tahu bahwa ya nggak mungkin semua orang bisa lockdown karena ya kita tahu bahwa dari demografik orang bangsa kita ada orang yang masih banyak orang yang harus aktivitas sehari-hari untuk katakanlah Iya. untuk hidup sehari-hari begitu ya, untuk makan. Mereka harus terus aktivitas, gak bisa, mohon maaf, harus gak bisa dari tabungan terus begitu. Nah jadi Iya. ini ada perimbangan antara dunia kesehatan sama dunia ekonomi. Ya otomatis ya akhirnya kita memutuskan bahwa ya gak bisa lockdown terus-menerus, tetapi mulai new normal, walaupun ya bukan berarti bahwa kita sudah aman sepenuhnya, bahwa penyakit ini tetap ada, tetap mengancam, cuman ya artinya kita harus menilai resiko yang bisa atau mungkin terjadi begitu ya. Jadi kalau dari cerita ya misalkan bahwa apa namanya katakanlah orang tua ya tergantung, kalau ada penyakit lain itu lebih resiko, jadi mungkin lebih tidak dianjurkan. Kalaupun sampai harus mengambil resiko tersebut ya berarti harus preventif yang baik ya, misalkan harus pakai masker, terus physical distancing, kemudian sering cuci tangan seperti itu gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal cuci tangan nih, kan kita dikasih tahu kalau semasa pandemi ini harus rajin cuci tangan. Kalau dari mana-mana harus bajunya langsung turun. Terus pakai kalau misalnya kita lagi susah buat nemuin keran atau kayak gimana, bawa hand sanitizer. Waktu awal COVID-19 ini jujur aja aku juga kayak agak gimana gitu. Aduh, pegang pegang pagi dikit langsung datang cuci tangan gitu ya. Terus dari mana dikit langsung cuci tangan. Kan jadi parno gitu ya. Tapi karena terlalu sering cuci tangan tuh bikin kulit tuh jadi kayak meletek gitu, kayak meletek terus perih segala kayak gimana gitu. Pakai hand sanitizer juga jadinya kalau kayak gitu jadinya keras, tangan tuh kayak plastik gitu jadinya. Nah, kira-kira kalau ngomong-ngomong soal cuci tangan nih, eh, penggunaan hand sanitizer dan cuci tangan yang baik dan benar, yang aman buat kulit kita tuh kayak gimana sih harusnya gitu? Ya, betul, cuci tangan. Sebenarnya kalau mau lebih, kan kalau hand sanitizer itu memang harusnya berbasis alkohol. Karena alkohol itu yang bersifat sebagai antiseptik, beda sama desinfektan ya. Kalau antiseptik itu kan terhadap tubuh yang hidup ya, sebagai benda hidup kita lakukan antiseptik. Antiseptik membunuh kuman yang kira-kira bisa menempel pada jari kita. Memang harusnya berbasis, yang baik itu harus berbasis alkohol, ada alkohol gitu ya, dan minimal 70% sebetulnya bisa membunuh si virus yang mungkin nempel di ini kita. Tapi memang resikonya alkohol itu bikin kering, memang alkohol itu jadi bikin kadang yang sensitif bikin iritasi sih seperti itu. Ya, ya. Apakah ada alternatif memakai hand sanitizer yang lain? Ya sejauh ini yang masih direkomendasikan maaf, alkohol berbasis alkohol minimal 70%. Kalau memang orang tersebut sensitif dengan alkohol, tidak tahan dengan alkohol, menjadikan kulit lebih kering, sebenarnya bisa alternatifnya justru mencuci tangan dengan sabun. Sabun kan macam-macam ya, sabun juga rata-rata tergantung juga, ada beberapa yang misalkan sensitif, kulit sensitif, memang kita sarankan misalkan untuk sabun yang hipersensitif ada kita, misalkan contoh saya bukan disponsori, bukan endorse juga, misalkan Sebamed. Tapi kan harganya lumayan mahal tuh ya sebetulnya. Jadi kalau kayak gitu kadang-kadang kita siasati, kalau saya punya pasien pakai hand body. Biasanya jadi kalau memang kamu sudah cuci tangan, nggak enakan pakai hand sanitizer. Hand sanitizer, kamu tunggu beberapa menit biasanya minimal 10 menit, terus kamu pakai lagi hand body tuh.
hand body yang bikin kulit jadi lebih enak, lebih lembut, lebih lembab. Atau kalau kamu benar-benar nggak bisa dengan ini, pakai sarung tangan kemana-mana, tapi ada resiko juga. Pakai sarung tangan kemana-mana juga bikin kulit di sini lembab. Resikonya jamur, berkembang biak. Jadi maaf, Iya. dengan kondisi seperti ini memang kita harus cari jalan tengah ya. Bergainingnya di tengah-tengah gimana nih? Saya bisa pakai yang mana tuh kan pemilihannya bisa pakai air mengalir dengan sabun, bisa pakai hand sanitizer dengan berbasis alkohol, bisa pakai sarung tangan seperti itu. Kalaupun di antara itu paling nyaman yang mana gitu. Kayak saya ketika praktek tergantung ya kasus. Saya kalau di rumah sakit selalu pakai sarung tangan, tapi saya misalkan praktek pribadi kalau saya nggak lakukan tindakan, saya nggak pakai sarung tangan, tapi selalu siap dari satu pasien ke pasien berikutnya saya pakai cuci tangan air mengalir selalu itu selalu. Walaupun sekarang dibilang sudah PSBB new normal, maksudnya berubah dari PSBB ke new normal, tapi kebiasaan itu saya belum hilangkan dan tidak saat ini ketika virus ini masih belum terkontrol, mungkin pola hidup bersih dan sehat itu mesti dilanjutin. Kalau tadi masalahnya bisa diakali dengan pakai hand body seperti itu ya. Dari saya itu. Kalau saya melihatnya gini, apa sih pentingnya cuci tangan begitu ya? Kita tahu bahwa infeksi itu bisa terjadi, itu seolah-olah ada rumusnya. Rumusnya itu adalah keganasan kuman, keganasan virus dalam kasus ini, berarti keganasan virus COVID-19 dikali jumlah kuman dibagi daya tahan tubuh. Jadi artinya ya virus ini memang punya keganasan tertentu yang kita nggak bisa rubah-rubah dikali jumlah kuman. Nah, jumlah kuman ini bisa kita kurangin ya dengan cuci tangan tadi gitu ya. Dibagi daya tahan tubuh. Jadi kalau daya tahan tubuh bagus, harusnya resiko infeksi ya lebih kecil. Nah, jadi gunanya cuci tangan adalah untuk mengurangi jumlah kuman sebenarnya supaya minimal. Walaupun sebenarnya paling bagus adalah tetap adalah paling nggak boleh nyentuh daerah hidung, daerah mulut begitu ya. Karena kita tahu kan virus ini dia bisa berkembangnya ya ketika khususnya di saluran pernafasan. Sebenarnya virus ini ada baiknya. Baiknya adalah kalau kena tangan itu nggak langsung berarti kita infeksi sebenarnya. Jadi kalau kita lihat yang namanya baju hazmat itu yang kayak astronot ya, jadi cuman kelihatan mata doang, semuanya terbungkus ya. Itu namanya baju hazmat kayak astronot gitu ya. Itu sebenarnya fungsinya buat menangani kasus Ebola sebenarnya. Kenapa? Karena virus Ebola tersebut nggak boleh kena tubuh kulit. Ketika kena kulit dia bisa infeksi kalau Ebola. Tapi kalau COVID enggak. Jadi ya selama kita akhirnya cuci tangan aman. Dengan kata lain ya saya megang virus COVID-nya nggak apa-apa selama saya nggak akan pegang-pegang hidung mulut saya dan kemudian saya cuci tangan itu aman gitu nggak masalah gitu. Nah jadi memang akhirnya penting cuci tangan. Nah cuci tangan otomatis ya menurut saya yang paling penting ya dengan air mengalir yang paling bagus ya. Jadi otomatis mengurangi jumlah kumannya. Mungkin sambil digosok sampai selajari juga supaya bersih. Ya memang dengan sabun akan lebih baik lagi. Cuman ya saya ngelihatnya juga kita perlu melakukan self assessment. Kita perlu menilai resiko pada kita. Dengan kata lain, kalau kita habis dari luar rumah maksudnya, kita banyak megang barang, nah itu otomatis ya wajib cuci tangan. Tapi kalau kita di dalam rumah yang notabene aman, ya menurut saya sih kita nggak perlu sesering itu cuci tangan, begitu. Tapi ya di balik semua itu yang paling penting ya jangan pernah pegang hidung sama pegang daerah mulut, gitu. Seperti itu begitu ya. Jadi ya memang saat ini jelas mungkin banyak yang parno juga ya, jadi artinya sedikit-sedikit cuci tangan. Tapi sebenarnya harus kita lihat settingnya, ya settingnya bahwa kalau kita di rumah ya bagus ya cuci tangan, tapi sebenarnya jangan-jangan nggak seperlu itu gitu ya. Kecuali kalau dari luar, apalagi kalau misalkan kayak dokter ya habis pegang pasien ya wajar dong harus cuci tangan ya. Tapi kalau di luar itu ya menurut saya sih nggak perlu begitu. Ya. Oke deh. Ya nih soalnya semenjak pandemi ini kayak panik, bener-bener panik banget kan. Setiap Ya. pegang apa tuh, kita banyak banget data-data yang simpang siur. Dari sini katanya bisa dari udara tropik, dari mana. Jadi bikin kita juga jadi parno gitu. Terima kasih dok buat informasinya. Jadi nanti lagi mah harus tahu ya cuci tangan teh teman-teman ya. Jangan terlalu sering habis pegang-pegang pintu rumah gitu cuci tangan ya, padahal yang pegang cuma kita-kita doang gitu. Gimana tuh kalau kayak gitu?
katanya kan kalau misalnya COVID-19 ini tuh bikin bikin kita harus ngontrol pikiran kita supaya imun tubuh kita naik gitu ya, supaya imun tubuh kita tuh jadi bisa melawan virus ini gitu. Nah, kira-kira kenapa sih itu tuh bisa bisa dari pikiran terus nyambung-nyambungnya ke imun tubuh? Kenapa sih bisa kayak gitu? Cici sama Koko bisa jawab gak kira-kira? Aku tuh kayak bingung gitu, kayak katanya gak boleh stres, nanti imun tubuhnya turun, nanti gampang terpapar COVID-19. Kenapa dari pikiran bisa langsung ke imun tubuh itu kenapa ya? Jadi pada dasarnya stres itu merupakan suatu kayak radikal bebas dalam tubuh kita yang mengganggu sebenarnya keseimbangan pertahanan tubuh kita ya. Jadi ketika kita stres ada salah satu namanya hormon kortikosteroid yang adrenalin ini sebetulnya itu di dihasilkan lebih banyak. Dan hormon-hormon ini tuh salah satu cara kerjanya dia tuh sebenarnya meningkatkan saraf simpatis ya. Saraf simpatis itu satu jadi orangnya lebih tegang, tensinya lebih tinggi, misalkan contohnya tensi lebih tinggi, asam lambung lebih banyak, eh terus terhadap jadi kalau misalkan orang stres, tadi tensinya jadi cenderung lebih tinggi, nadinya jadi lebih bertambah, terus tadi asam lambungnya lebih naik, jadi orang lebih jadi sakit ulu hati, nanti ada mual, nggak mau makan, yang seperti itu. Jadi stres sendiri tadi lebih banyak mengaktifkan aksis dari si adrenalin. Adrenalin ini pada efek yang berlebih juga merugikan tubuh kita. Salah satunya tadi pengaktifan simpatis, jaras parasimpatis dan simpatis lah. Simpatis itu sendiri tadi ketika jangka lama itu berpengaruhnya buruk juga karena tadi tekanan darah jadi bisa nggak terkontrol, nadi jadi lebih cepat. Jadi ketika nadi lebih cepat sebenarnya kebutuhan tubuh untuk memenuhi oksigen jadi harus lebih banyak gitu ya karena tubuh kita kesannya lebih banyak effort untuk dilakukan penetralan seperti itu. Lalu tadi misalkan asam lambungnya jadi nggak kekontrol juga, itu salah satu contohnya. Jadi ketika stres itu bukan cuman mempengaruhi psikis, tapi mempengaruhi fisik karena dia berpengaruh terhadap salah satunya itu banyak sebenarnya. Tapi salah satu yang paling aktif pertama diaktifkan adalah tadi si hormon yang kortikosteroid yang nanti hubungannya sama si adrenergic, nanti hubungannya sama simpatis. Intinya gampangnya begini. Ketika kamu stres, itu akan mengaktifkan dalam tubuh alarm yang membuat justru tubuh bekerja lebih ekstra. Gitu aja deh, yang gampang ya. Tidur kadang-kadang jadi keganggu, karena memang ketika adrenergic aktif itu kita jadi lebih alert, lebih waspada, lebih jadi bangun terus awake gitu ya. Biasanya yang contoh gini aja, sirkadian normal, adrenalin kita tuh kadang-kadang memang ada tingginya di tengah malam tuh. Rata-rata kita suka kebangun ya, jam 2 gitu, setengah 2, pipis. Iya. Ya rata-rata itu tuh sebenarnya bukan karena oh ya karena lu mau kebiasaan aja. Rata-rata orang manusia itu sekitar itu bangun karena adrenalinnya lagi tinggi banget tuh. Begitu adrenalin tinggi terus kita tuh alert, bangun sebetulnya. Nah, salah satunya ketika kita stres, adrenalin itu aktif banget. Kita tuh jadi kayak penuh tubuh tuh dipaksa juga bekerja ekstra. Membuat jadi kita tuh lebih butuh konsumsi lebih banyak untuk energi tubuh. Jadi itu menguras energi kita karena kita dibikin jadi lebih alert, lebih waspada, tidurnya jadi kurang, jadi berpengaruh. Jadi kenapa stres sangat berpengaruh itu banyak sekali terhadap pertahanan tubuh kita untuk melawan COVID karena dia berpengaruhnya bukan cuma secara psikis ya udah jangan stres, tapi tadi fisik juga berpengaruh dan itu merugikan. Ketika prosesnya berlebihan itu merugikan. Tapi ketika kita tenang, ada lawannya si adrenergic, ada kayak dihapilin endomorfin, dopamin, kayak gitu ya. Ketika kita rileks, olahraga, itu membantu sebenarnya naikin salah satunya dopamin. Kitanya jadi lebih tenang, lebih rileks, itu tuh membantu tubuh tuh lebih cooling down, lebih calm gitu. Kita lebih tenang dan itu energi yang disimpan malah banyak yang di restore, banyak yang manfaatkan ditumpuk gitu lah kasarnya. Sedangkan yang satu menghabiskan sekali energi tubuh kita gitu. Itu sederhananya lah. Kompleks sebenarnya, tapi gampangnya gitu. Ketika lo stres, mengaktifkan saraf dalam tubuh kita yang menyebabkan tubuh tuh jauh lebih aktif, berusaha untuk kayak dalam tanda kutip supaya tetap baik berjalan, mengambil energi banyak dalam tubuh kita dan itu nggak bagus buat kita gitu. Mungkin dari Dr. Abra. Ya kalau dari saya sih pada akhirnya kita menurut saya penting sekali untuk kembali ke Alkitab ya. Alkitab jelas mengatakan
hati yang gembira adalah obat, semangat patah mengeringkan tulang begitu ya. Jadi ya mungkin kita belum tahu persis apa yang terjadi di tubuh kita, hubungan stres dengan semakin, itu udah jelas bahwa penyakit semakin parah ya. Tapi hubungan pasti 100%-nya mungkin ada beberapa hal yang kita masih belum tahu 100% ya, belum yakin juga gitu. Tapi kita tahu bahwa secara total, misalkan kepahitan ada hubungan dengan darah tinggi gitu ya, dengan penyakit mah gitu ya, itu kan udah kejadian gitu ya. Tapi ya apa yang terjadi di psikis akhirnya kembali ke fisik itu udah kita tahu juga gitu. Tapi mungkin detailnya kita belum tahu. Tapi pada akhirnya terbukti bahwa ya firman Tuhan benar adanya gitu ya, bahwa apa yang firman Tuhan katakan ya itu terjadi begitu. Oke deh, kita sekarang mau jawabin pertanyaan yang sudah ada nih, kira-kira dari siapa dulu ya? Sebentar. Ini dari Joel Christian. Kira-kira penyebaran virus COVID-19 ini bisa melalui udara nggak sih? Bisa nggak ya kira-kira? Ini tuh sebenarnya, oke, saya coba jawab ya. Jadi di awal mula kita tuh yakin banget bahwa virus ini disebabkan karena droplet. Jadi bukan melalui inhalasi airborne. Jadi bukan melalui udara. Jadi beda kayak misalkan virus campak, Coxsackie virus tuh, flu Singapura, itu bisa melalui udara. Tapi di awal ini sampai saat ini pun WHO masih menetapkan bahwa ini karena droplet. Jadi ketika orang batuk itu mengandung kuman yang bisa disebarkan ke sekitarnya. Cuman memang ada beberapa menangkap juga bahwa si droplet itu kan jaraknya bisa kalau batuk gitu ya, mungkin maksud yang hebat sekali, itu kadang-kadang bisa mencapai 2 meter katanya. Makanya sekarang physical distancing dulu cuma semeter, sekarang lebih aman lu kalau bisa 2 meter gitu. Karena si droplet itu ditakutkan ketika bergerak dia bisa kayak terdorong, apalagi kalau di situ ada tindakan aerosol tuh jadi kayak ada penyemprotan gitu ya. Ada, kalau kita di kedokteran ada tindakan-tindakan yang justru disebarin jadi partikel-partikel uap. Nah itu juga si droplet yang mengandung kuman coronanya itu bisa menyebar juga sih. Jadi apakah bisa melalui udara? Sebenarnya dari droplet juga sih, tapi droplet itu bisa terdorong, tapi nggak akan jauh banget, nggak akan sampai 100 meter, nggak bisa, bukan. Beda sama airborne. Kalau airborne kan di bawah udara bisa lebih jauh. Nah, COVID-19 itu nggak sejauh itu. Tapi makanya kenapa sih physical distancing makanya ada PSBB ya, ada lockdown. Karena diteliti bahwa ketika droplet itu yang paling jauh, mungkin kita berpikir 2 meter, ketika lu ambil physical distancing, kita arpin si kuman ini nggak akan nyebar tambah banyak gitu. Sama diumpamanya lucu, kayak ini kebakaran katanya, kayak kebakaran, kita pengen memadamkan apinya, tapi kita harus amankan juga benda-benda sekitar kebakaran yang bisa mudah terbakar. Kita mesti amanin tuh, pindah-pindahin tuh supaya si api tidak membesar. Kita berusaha matikan, padamkan, tapi api jangan menyebar dong. Sama kayak COVID-19. Kita berusaha kendalikan, padamkan, kendalikan si coronanya, tapi kita juga berharap orang-orang sekitar yang mungkin resiko terkena, jauhin dong gitu. Makanya physical distancing. Kenapa physical distancing selalu digaungkan? Kenapa ada tempatnya? Karena tadi mekanisme kuman ini melalui droplet yang bisa dengan tindakan aerosol lebih jauh, tapi tidak terlalu jauh. Makanya tetap jaga jarak itu salah satu tindakan pencegahan sebetulnya gitu. Saya itu. Ya, jadi apakah bisa menular lewat udara? Ya sejauh ini sih WHO mengatakan tidak ya, bahwa ini bukan menular lewat udara begitu ya. Tetapi kita tahu bahwa ketika kita bernafas itu tanpa sadar kita ada uap yang dikeluarkan gitu ya, dan ya kita sangat curiga bahwa uap tersebut yang bisa menyebabkan infeksi ke orang lain begitu. Nah jadi otomatis melihat dari hal seperti ini, artinya kita itu yang menjelaskan kenapa kita harus menggunakan masker. Karena dengan kita menggunakan masker, udara itu seolah-olah kita nggak ngambil udara dari depan kita, tapi lebih cenderung dari pinggir-pinggir kita, seperti itu begitu. Nah jadi betul bahwa kelihatannya tidak dari udara, karena ketika virus ini di udara, dia akan dengan kelembaban yang tinggi, dengan terik matahari,
penelitian menunjukkan bahwa dia nggak terlalu lama bertahan hidup gitu, dia akan cenderung jatuh gitu ya. Dan otomatis harusnya sih selama kita nggak dekat dengan orang yang menderita COVID itu harusnya nggak akan tiba-tiba sakit gitu ya. Hanya kalau dengan dekat dan menghirup udara uap dia, itu sangat mungkin kita tertular gitu. Nah jadi makanya itu menjelaskan kenapa physical distancing 1,5 meter dan kemudian menggunakan masker gitu. Dan mungkin yang perlu saya tambahkan di sini penting buat seluruh pendengar bahwa kita menggunakan masker itu harus benar ya. Seringkali cuma asal doang, asal nutupin gitu ya. Tapi yang paling benar itu yang benar-benar ya sebenarnya kita agak lebih sesek gitu ya. Jadi mungkin pengen tahu benar atau enggaknya, kalau rada sesek nah itu benar gitu ya. Tapi kalau nggak sesek itu cuma kosmetik doang gitu ya, cuma basa-basi doang gitu. Ya idenya adalah supaya kita nggak, ketika kita bicara dengan orang itu nafasnya nggak kena kita gitu. Jadi harus dengan masker yang cukup rapat gitu ya. Dan menurut saya sih ya sekali lagi kita harus self assessment gitu ya. Kita harus menilai resiko yang mungkin terjadi dalam kita. Saya orang medis ya, saya periksa pasien kan. Jadi artinya saya sangat mungkin dekat banget dengan orang gitu ya. Memang di alat saya udah pasang shield, pasang akrilik supaya menghalangi gitu ya. Tapi tetap saya harus pakai masker yang lebih ketat lagi, yaitu saya pakai masker N95. Itu pun saya hanya pakai kalau lagi periksa pasien. Tapi kalau lagi nggak periksa pasien, saya cukup pakai masker medis gitu. Jadi di sini mungkin saya harus informasikan ya buat mereka yang memiliki resiko lebih besar, ya mungkin lebih baik kita pakai masker yang lebih baik dalam arti ya mungkin menggunakan masker medis, di mana kan lebih rapat di daerah hidungnya gitu ya, jadi lebih tertutup gitu ya. Tapi buat katakanlah orang yang resiko lebih rendah, ya mungkin pakai masker yang dikasih tisu pun udah cukup begitu. Ya. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi, kira-kira sudah tepatkah pemerintah memberlakukan new normal di keadaan COVID nanti ini? Kalau menurut Cici dan Kokonya sendiri, kira-kira sudah tepat belum pemerintah melakukan tindakan new normal ini? Sebenarnya untuk menjawab itu kita butuh data-data lebih banyak ya. Maksud saya kayak misalkan satu, apakah surveillance yang menunjukkan itu sudah valid atau tidak? Artinya kan saat ini ada beberapa yang kenapa saat ini nambah, karena pemerintah lebih gencar ya ngelakuin rapid test, ngelakuin swab ya. Dulu puskesmas dulu kita mau tes rapid aja susah ya. Sekarang puskesmas bisa menyediakan rapid. Terus ditelusuri, begitu ada yang terkonfirmasi positif, dicari itu langsung siapa yang kontak, serumah sama siapa, di sekitarnya siapa yang kira-kira bisa mencurigakan, di rapid juga. Setelah rapidnya misalkan reaktif, bisa dilakukan swab. Bahkan swab itu bisa ditanggung pemerintah. Dulu kan swab susah banget. Saya di rumah sakit aja untuk swab itu sangat terbatas karena VTM-nya terbatas banget. VTM itu jadi media, ketika diambil si kumannya ditanam di satu medianya itu ada khusus, dan itu tuh terbatas banget dan hanya bisa dikirim ke labkes litbang itu terbatas juga. Di Indonesia kayak di Bandung cuma Jawa Barat satu, nanti di Jawa Barat dikirim lagi ke Jakarta, butuh waktu lama. Tapi sekarang udah jauh bergerak lebih cepat ya. Jadi ketika saat ini bertambah, itu tuh kita nggak bisa bilang satu sisi bahwa oh udah pasti ini sebenarnya Indonesia masih tinggi banget nih COVID-nya nih. Bisa jadi, maaf, dulu kita pemeriksaannya terbatas, dulu pemeriksaannya lebih sedikit, sekarang lebih banyak karena mungkin lebih gencar pemerintah menyiduk siapa-siapa aja yang bisa kena positif COVID seperti itu. Jadi kita mesti lihat surveillance-nya seperti itu. Apakah datanya sudah betul atau belum. Yang kedua, sebenarnya kita lihat juga apakah ketika kita ya tadi kalau kita bilang apakah pemerintah sudah tepat atau tidak, saya percaya maksudnya pemerintah tuh sudah mengumpulkan data begitu banyak dengan bukan cuma sekedar dari medis, maaf, dari ekonomi, dari lingkungan hidup. Pasti semua jajarannya sudah berusaha mengumpulkan data dulu sebelum berani memutuskan akhirnya masuk ke new normal. Jadi kalau ditanya apakah dua-duanya ada resiko, maaf, semua negara, bahkan negara maju sekalipun, mereka akan mengambil keputusan-keputusan berdasarkan laporan-laporan yang masuk. Surveillance tadi seperti itu salah satunya. Jadi ketika Indonesia memutuskan saat ini masuk ke new normal, dia pun lakukan ancang-ancang dengan tadi dilengkapin
Bahkan tadi puskesmas yang saya bilang, begitu saya kemarin ada pasien yang di rumah sakit, bukan ditolak ya, di rumah sakit udah mesti swab pertama, swab keduanya mesti bayar. Lagi itu pasiennya kasihan, bayarnya lumayan ya, 2,5 juta kurang lebih. Terus dia minta tolong gitu, gimana ini dok sebaiknya? Dan saya koordinasi dengan puskesmas, itu bisa dijadwalin. Jadi kapan kita curiga, misalkan rapidnya reaktif, mau swabnya pertama negatif, harusnya kan diulang kembali, apakah memang tetap negatif atau gimana, atau jadi positif gitu ya. Dan itu tuh bisa dikoordinasi, dikasih jadwal, dikasih nomor kontak puskesmas mana, daerahnya, misalkan kecamatan mana, nanti dihubungkan dengan puskesmas, nanti dijadwalin untuk swab. Jadi bukan cuma sekedar gembor-gembor bahwa pemerintah lagi berusaha menyelamatkan ekonomi. Memang betul, mungkin salah satu yang mendukung Indonesia untuk bergerak akhirnya new normal, karena tidak mungkin kita terus menantikan COVID-19 hilang dari Indonesia. Itu kita nggak tahu kapan. Jangankan di Indonesia, di dunia pun saat ini masih berjuang semua untuk eradikasi, mengontrol si COVID-19 ini. Jadi ketika Indonesia memutuskan, itu saya percaya sudah dilakukan juga tindakan-tindakan, bukan cuma menyelamatkan ekonomi, tapi tetap menjaga rakyatnya tetap sehat. Tapi ada bagian kita, sorry, yang saya bilang tadi, sebenarnya kan selalu digembor-gemborkan, mall boleh buka dengan protokol kesehatan, tempat makan boleh buka dengan protokol kesehatan, selalu dibilangnya dengan protokol kesehatan. Jadi artinya saat ini apakah sudah tepat atau tidak, saya tidak bisa menjawab persisnya, maaf, karena yang tadi saya sampaikan, saya juga tidak tahu pertimbangan pemerintah menentukan, tapi saya percaya ketika pemerintah sudah memutuskan seperti ini, nggak sembarangan, nggak asal. Saya percaya orang-orang ahli, pendapat-pendapat ahli, mereka berapat, mereka berkoordinasi, mereka berani memutuskan, bukan cuma sekedar menyelamatkan perekonomian, tapi menyelamatkan juga kesehatannya, karena kebayang ya, namanya sehat secara WHO itu dibilangnya bukan cuma sehat secara fisik loh, fisik, sosial, mental. Dan banyak sekali kita tahu ya, dengan PSBB yang begitu tinggi saat itu kemarin, ekonomi begitu terpuruk, itu tuh banyak juga orang yang nggak sehat juga. Fisiknya mungkin nggak apa-apa, tapi mentalnya depresi berat. Terus maaf, ekonominya juga jadi akhirnya morat-marit, kelaparan, meninggal. Kita tahu ya, pernah baca orang sampai meninggal karena kelaparan gitu ya. Ya itu kenyataannya, bahwa ketika kita lakukan PSBB, apakah berarti, maaf, pasti dibikin sehat semua rakyat Indonesia? Enggak juga, dalam arti tetap ada resiko. Semua keputusan pasti ada resiko. Tapi kita akan ambil resiko yang terkecil dengan mengambil keuntungan yang terbesar. Itu selalu yang jadi pilihan dalam dilema saat ini menghadapi COVID. Jadi ketika pemerintah menyatakan ini, saya percaya itu pertimbangannya sudah tepat, dan bukan cuma pertimbangan sudah tepat, dia juga menyediakan, memperlengkapi tim medis untuk memperlengkapi kalau sampai maaf terjadi second wave, mesti ngapain. Jadi rumah sakit sudah mulai diaktifin sekarang untuk sebagai pusat rujukan, rumah sakit ditambah, tenaga-tenaga kesehatan juga diturunkan ya, sampai kalau itu mereka udah bikin skenario, kalau sampai maaf ini benar-benar mewabah, semua rumah sakit penuh, dokternya terbatas, diturunkan. Bahkan koas itu artinya yang masih ngambil kedokteran tapi masih sekolah, kita akan turunkan. Mahasiswa akan diturunkan kedokteran. Jadi mereka tuh udah ada tahapan-tahapan, kalau sampai. Nah, kita berdua sebenarnya jangan sampai, karena kebayang ya, yang menakutkan sebenarnya bukan artinya banyak sekali yang positif di waktu bersamaan, itu yang menakutkan. Artinya begini, kalau kebayang positif segitu banyak, rumah sakit terbatas, dokter terbatas, nah itu pasien-pasien mau diapain gitu. Jadi kita berharap oke lah, kalaupun menambah, kita tuh masih terkendali, masih bisa ditolong, pasien yang perlu dirawat tetap dirawat, seperti itu sih. Dari saya sih itu. Atau dari Bram. Ya menurut saya sih langkah pemerintah udah bener ya. Kalau saya sih patokannya ya lihat aja, kalau misalkan angka kematian masih terkontrol, terus kemudian rumah sakit masih bisa menampung, ya berarti oke. Tinggal masalahnya apakah masyarakat patuh atau enggak. Ya misalkan jaga jarak, terus kemudian pakai masker, kan kadang-kadang juga masih ada yang ngebandel nggak pakai masker, terus jaga jarak, istilahnya yang jaga jarak ternyata sendalnya doang gitu ya, orangnya kagak gitu ya, kan percuma gitu ya, seperti itu gitu kan, maksudnya kan orangnya yang jaga jarak gitu ya. Dan jadi dari saya sudah oke deh. Ini terkait dengan protokol kesehatan yang pemerintah anjurkan buat kita lakuin di masa yang new normal ini. Kira-kira kalau buat kita melakukan kegiatan di luar tuh sudah aman belum sih? Menurut Cici dan Koko? Karena ini ada yang nanya, katanya
Apakah sudah aman dengan protokol kesehatan yang ada kalau kita melakukan kegiatan di luar gitu? Sebenarnya sejauh ini kita tahu ya PSBB ini masih bertahap menuju new normal. Jadi pelan-pelan sedikit-sedikit mulai ditambah aktivitas-aktivitas yang bisa di luar ya. Contoh saat ini kayak misalkan kita sebenarnya Bandung itu masih PSBB ya sampai tanggal 24 kan sebetulnya. Tapi memang mulai bertahap, mau-mau tertentu ada yang sudah dibuka dengan protokol kesehatan, berarti dicek dulu mungkin suhunya, udah gitu suruh cuci tangan dulu, nanti di sana juga dijaga jarak ya, jadi nggak boleh berdekatan. Ada beberapa rumah makan juga mungkin sudah mulai boleh makan di tempat, tapi dengan jaga physical distancing. Ada beberapa pekerja ya jadinya yang udah boleh masuk ke kantor, bukan cuma WFH lagi ya, tapi tetap protokol kesehatannya dijalankan dengan cara tadi harusnya satu ruangan tersekat antara satu karyawan dengan karyawan lain supaya tidak langsung bersentuhan seperti itu ya. Jadi kalaupun kita misalkan berpergian, satu saya sih selalu urgentnya gini, apakah betul-betul itu tidak bisa ditunda? Apakah itu benar-benar diperlukan? Kayak misalkan orang untuk bekerja, mencari uang, mencari nafkah, dia nggak mungkin nggak kerja, berarti dia kalau nggak ya nggak hidup, maaf. Berarti kan dia harus, berarti kan itu udah nggak bisa ditawar, boleh kamu pergi dengan lakukan protokol kesehatan. Tapi kalau misalkan, sorry, kamu mau piknik, udah bosen banget nih di rumah nih, gue mau piknik nih. Itu Keluar, pun sudah ada beberapa yang saya dengar kayak kemarin pegawai di Pangandaran hotel, salah satu hotel Pangandaran dia minta kita surat keterangan kesehatan bebas COVID karena udah mau mulai itu di Pangandaran. Tergoda lu saya sebenarnya, wah kayaknya Pangandaran gue udah lama nih nggak makan seafood, boleh juga tuh gitu kayaknya ya. Udah mulai nih hotel-hotel udah buka, apalagi kayak gini promo banyak kayaknya diskon gede-gedean nih ya. Tapi harus balik harus lagi, lagi. eh, tapi balik lagi ketika saya berpikir itu tuh kebutuhan atau keinginan, balik lagi ya. Kalau itu hanya keinginan dan bukan kebutuhan, baiknya kamu tunda. Karena itu ada resiko. Walaupun kita nggak tahu, tapi itu ada resiko. Jadi kalau sesuatu yang bisa ditunda, itu dari pemerintah pun acuan-acuan kita untuk ASN itu ada untuk beberapa pekerja. Intinya kalau memang sudah tidak bisa ditunda dan memang harus ketemu, ya silakan. Tapi kalau bisa, misalkan kayak pekerjaan juga itu melalui online seperti itu dan pekerjaannya bisa diselesaikan, lakukan lewat online. Jadi pemerintah juga melepaskan ini tuh bertahap sambil melihat ketika sudah dilonggarkan seperti ini, apakah angka kejadian nanti COVID-nya bertambah ampun-ampunan, tidak teratasi, itu pasti saya yakin akan di lockdown lagi, akan di PSBB lagi. Jadi bertahap pemerintah lihat sejauh ini yang masih melibatkan kontak fisik, kayak misalkan kita olahraga atau kegiatan yang melakukan kontak fisik, itu masih dilarang karena ada resiko. Kayak spa itu belum ya katanya ya. Lu pijit-pijit kayak gitu-gitu belum tuh kayaknya karena masih kontak-kontak kayak gitu. Apa lu basket gitu ya misalkan beresiko kontak ya itu juga belum diizinkan. Jadi yang masih kontak-kontak fisik masih dibatasi. Ketika kalau kalian perlu pergi misalkan tadi belanja, carilah misalkan jam-jam yang nggak terlalu peak hour, misalkan yang lebih sepi. Jadi kamu kemungkinan ketemu kerumunan desek-desekan itu sangat lebih kecil. Kalaupun terpaksa, usahakan ya tadi physical distancing, udahnya kamu lakukan protokol kesehatan, seperti itu ya, mungkin mandi, keramas, jelas ganti baju, lakukan disinfektan ketika sebelum masuk ke rumah kamu, alat barang-barang yang kamu bawa yang nggak perlu buang, seperti itu yang dipakai didesinfektan dulu sebelum nanti dicuci seperti itu. Jadi protokol kesehatan tetap dilakukan. Kalau saran saya sebagai tenaga medis, bukan berarti new normal ini kalian kita bebas melakukan apa aja dan menurunkan standar kesehatan kita. Tetap standar kesehatan itu nomor satu, aman. Kita produktif, tapi cari aman. Tetap produktif dan aman. Jadi kalau bisa ditunda tidak perlu ketemu langsung, bisa lakukan. Kalau belanja juga tadi tetap perlu lakukan, tapi dengan protokol kesehatan, usahakan physical distancing, usahakan tetap kita pakai masker, seperti itu ya. Ini pertanyaannya sebenarnya aku juga kayak rada bingung sih. Ini harus gimana gitu ya? Karena kan kalau kita lagi di luar gitu ya, kalau misalnya kita lagi di jalan kan aku tuh sering banget naik motor ke kampus tuh aku suka naik motor kemana-mana ke warung segala gimana aku tuh selalu naik motor nih.
itu kan pastinya aku tangan tuh kan kena angin segala gimana gitu ya. Terus kalau misalnya nih kayaknya pertanyaannya buat Ko Abraham sih. Kalau misalnya aku kelilipan nih, tangan aku kan abis pegang, maksudnya kena angin segala gimana gitu. Kan aku merasa tangan aku tuh kayak kotor gitu ya. Aku takut kayak ada, wah ini pasti ada bakteri, ada virus, ada apa gitu. Apakah aku harus kayak kedip-kedip gitu, atau aku harus pegang pakai tangan aku, atau aku nanti nunggu kedip-kedip terus sampai kayak gini terus, sampai nanti kita cuci tangan dulu, atau kayak gimana. Kalau misalnya lagi di luar, kita kelilipan tapi takutnya tangan kita kotor, jauh dari wastafel, atau dari kita lupa bawa sanitizer, atau kayak gimana tuh, apa yang harus kita lakukan gitu. Kira-kira gimana ya, Dok? Oke, pada dasarnya gini, Tuhan ciptakan mata itu bukan buat digosok. Ya, Mm-mm. jadi artinya ya jangan pernah kita gosok mata kita karena itu mata kita itu untuk melihat bukan buat digosok. Jadi ya Mm-mm. betul tadi yang dikatakan bahwa kalau sampai kelilipan ya udah paling gampang itu kedip-kedip terus kedip walaupun kerasa masih ganjel, masa rasa nggak nyaman terus kedipin sampai suatu ketika kedipan itu kayak wiper membuat si kotoran ke pinggir akhirnya hilang. Justru kalau Oh. kita sentuh, malah si kotoran Mm-mm. tadi itu bisa masuk ke bawah kelopak mata, malah harus dikeluarin lebih sulit jadinya, nggak bisa keluar dengan sendirinya, harus dibantu orang lain gitu ya. Jadi ya kalau ngomong naik motor sih, saya juga paling males macet ya, jadi saya lebih suka naik motor gitu ya. Juga pernah betul, Nah. pernah kejadian lagi naik motor kelilipan, tapi saya tahu di pikiran saya nggak boleh gosok, karena kalau saya gosok pasti saya jadi pasien gitu kan, bukan saya jadi dokter ya saya pasiennya gitu. Nah, jadi saya udah Terbalik. kepikir, betul. Nah, jadi saya udah kepikir, saya kedip-kedip terus saya udah kepikir nanti sampai Sentosa, saya mau minta obat buat ditetes. Tapi betul, belum sampai Sentosa, udah enak. Saya tetap nggak gosok, sampai Sentosa, saya lihat mata saya udah nggak ada apa-apa, udah nggak kerasa apa-apa. Jadi ya sebenarnya ya Tuhan itu ciptakan kita, kenapa kelilipan ya tadi, sebenarnya dengan kelilipan tadi, buat supaya kotorannya ke pinggir. Terus kemudian kita jadi berair-air basah, tujuannya supaya buat ngebilas gitu ya. Yang paling bahaya justru tangan kita kotor, megang ya udah, tangan kita kotor, ada luka lecet gosokan, terus kemudian masuk ke dalam mata, ya udah kita infeksi jadinya gitu. Tapi jadi poinnya betul, nggak boleh apapun, nggak boleh disentuh, nggak boleh digosok, cukup kedip-kedip aja. Paling banter ya cuci muka, siram-siram air ya menurut saya masih oke, tapi paling nggak boleh dipegang atau digosok gitu. Mungkin Ya. mungkin ditambahin Oke. apa air mata. Ya maksudnya untuk kalau sampai kedip-kedip masih nggak enak, mungkin bisa dibantu dengan apa air Air mata mata buatan. buatan ya disebutnya ya. Jadi beberapa ada bikinan tetes mata untuk cuman sebenarnya isinya air mata seperti air mata tapi artifisial. Jadi ngebantu ngebilas doang. Mungkin pertolongan sorry kalau sampai oh, udah kedip-kedip nih gue udah sampai perih nih. Kayaknya masih ada yang nggak enak gitu ya. Coba lu dengan Oke. tadi air mata buatan itu membantu untuk ngebilas. Kalau air mata kita kurang kok rasanya udah perih tapi air matanya masih keluar sedikit dan tetap ada yang ngeganjel, bantu coba dengan air mata buatan biar kebilas biar kebuang gitu. Oke deh. Ini mungkin karena waktunya mepet sekali ya, jadi aku mau pertanyaan terakhir nih. Untuk starter pack kita supaya menghadapi new normal ini, kan ada yang bilang minum jamu, minum vitamin setiap hari supaya apa daya tahan tubuh kita kebal. Di dalam tas harus bawa air botol minum segala gimana. Kira-kira untuk menghadapi new normal ini, apakah kita makan apa yang harus kita makan? Apakah perlu minum vitamin setiap hari atau kayak gimana? Dan terus di tas kita terus bawa apa aja kira-kira gitu. Tadi ya kalau menuju new normal ini kan ada beberapa juga sudah sampaikan bahwa satu kita harus bermasker, jangan lupa kita harus bermasker. Apalagi kalau kita lagi rentan, sebenarnya jauh lebih baik kalau kita bisa lakukan yang masker lebih perlindungan lebih tinggi terhadap virus. Itu satu. Kedua, kita harus punya hand sanitizer sebetulnya untuk membantu ketika tangan kita nggak sengaja misalkan menyentuh tombol lift misalkan atau masuk ke ruangan terpaksa pegangan pintu yang dipegang banyak orang jadi beresiko banget kita nggak tahu habis pegang uh, orang yang bisa mungkin terpapar virus corona jadi harus pakai hand sanitizer. Terus kalau biasanya saya sih kalau kan inget ya kalau mau pergi keluar selalu pakai masker tapi saya biasanya di tas selalu ada cadangan juga sih masker jadi selain yang dipakai saya
saya pergi keluar, saya di tas itu selalu ada hand sanitizer. Saya selalu siapkan baik di tas ataupun di mobil sebenarnya. Jadi ketika kalau saya habis berpergian, kalau misalkan lagi kagok, di sana nggak ada air mengalir, nggak ada sabun, biasanya kita lakukan ada hand sanitizer ya seperti itu. Sarung tangan dilihat deh perlu nggak perlunya ya. Ada beberapa yang merasa lebih nyaman ketika dia pakai sarung tangan gitu, jadi nggak langsung terkontak karena misalkan tadi males pakai hand sanitizer aja, males cuci tangan terus, jadi pakai sarung tangan. Tapi berarti sarung tangan itu siap untuk sekali pakai buang ya. Kalau mau dicuci lagi berarti sampai rumah bisa yang dipakai lagi, tapi sampai rumah jangan dilepasin dulu apa-apa. Setelah didesinfektan, si sarung tangannya didesinfektan, baru kita cuci, lepasin. Kalau mau dicuci kembali didesinfektan ulang. Oke, kembali lagi. Saking asiknya sampai internet pun ikutan ya. Boleh dong untuk terakhir starter pack-nya tadi kan sudah hand sanitizer, tadi udah ada masker juga, terus nanti kalau cuci tangan kita terlalu sering tangannya, kalau kering pakai hand body, kalau misalnya kelilipan dikedip-kedip aja, jangan dipegang karena tangannya kotor. Kira-kira untuk terakhir nih, makanan dan minuman apa yang untuk membantu kita menjaga kekebalan tubuh? Jadi beberapa kayak jamu ya sebetulnya. Jadi beberapa diteliti itu tuh bagus ya jamu untuk meningkatkan daya tahan tubuh menangkal COVID. Jadi yang pertama adalah golongan meniran itu dia seperti mengandung echinacea, jadi kayak stimulis sebetulnya. Imbos itu ada di meniran. Udah gitu jahe itu juga memang terkenal membantu untuk melawan COVID dan dia bersifat seperti antioksidan. Terus kunyit, temulawak itu juga sudah diteliti banyak sekali membantu menangkal tubuh kita supaya energi kita dinaikkan, kita bisa melawan COVID-19. Jadi makanya kemarin sempet ya harga jahe gila mahal sekali gitu ya. Temulawak gitu ya. Tapi memang betul setelah diteliti oleh herbal itu bukan cuma promosi dari beberapa produk, tapi sebenarnya memang diteliti itu menaikkan daya tahan tubuh kita melawan COVID. Jadi itu Indonesia kaya sekali bisa dimakan sama apa walaupun nggak enak. Itu kita minum benar-benar yang campuran temulawak, jahe, kunyit, ditambah jeruk nipis. Rasanya nggak terlalu enak, tapi karena itu kan buat kita so far kita pakai. Tadi ada yang nanya juga tentang vitamin C ya. Ini katanya suara saya bergema. Apa saya kecilin? Lebih nggak bergema? Sama aja. Oke, lanjut aja deh, sorry nggak bisa apa. Lanjut aja. Boleh. Jadi vitamin C itu betul sebagai antioksidan yang bisa naikin daya tahan tubuh. Tapi saya pribadi kita nggak rutin loh minum vitamin C. Jadi apakah setiap hari kita minum 1000 mg, yang 500 mg? Kami sendiri tidak rutin, tapi tadi kita tiap hari rutin minum yang tadi ada jeruk yang biasa, jeruk biasa itu. Jeruk yang diperas dan nggak pakai gula, nggak pakai apa, kita minum. Tiap pagi kita minum jus tomat juga tinggi akan vitamin C. Terus siang sore kita makan jus jeruk. Terus malamnya tadi si minuman kunyit itu, kunyit dengan ada jeruk nipis, dengan ada jahe, dengan ada temulawak ya. Itu kita minum rutin. So far jadi kita pakai yang alami. Jadi nggak harus tiap hari kita minum vitamin C kan sebenarnya. Oke deh, kalau kayak gitu. Terima kasih Cici Marlin dan Koko Abraham untuk sesi tanya jawabnya. Mohon maaf buat teman-teman semua yang tadi kepotong dan tidak terjawab semua. Sehat terus Koko, Cici. Semangat terus. Boleh saya nambahin? Boleh dikit? Boleh.
Boleh? Oke, jadi buat saya sih yang perlu saya sampaikan, kita harus asesmen risiko ya. Jadi poinnya bahwa kalau kita bisa keluar, tapi tanpa banyak apa namanya risiko, kita Kontak. tetap melakukan physical distancing atau kita physical kontak minimal. Kemudian di ruang kerja kita sehat, artinya sirkulasi udara bagus, kemudian cahaya matahari masuk, ya menurut saya sih aman. Iya. Tapi kalau kita di keadaan yang nggak bagus, misalkan kita harus naik kendaraan umum, berarti mungkin kita lebih saranin pakai masker yang medis yang bagus, karena suka nggak suka pasti mau menjauh juga, mau kemana lagi ya, karena namanya efek pasti pengen penuh gitu kan sebenarnya gitu. Nah, terus kemudian ya di tempat kerja juga kita perhatiin ya kalau bisa sirkulasi udaranya bagus. Jadi kalau kita jendela dibuka ya. Jadi dengan harapan idenya adalah menurunkan jumlah kuman yang mungkin ada gitu. Nah, jadi kalau jumlah kuman minimal, daya tahan tubuh kita bagus, ya berharap ya istilahnya, walaupun sampai sakit nggak berat seperti itu gitu ya. Ya ingat bahwa sekarang ini belum aman 100%, kecuali kalau nanti ketemu vaksin sama ketemu obat yang definitifnya, itu baru kita bisa lebih bebas. Gitu. Ya. Mungkin itu dari saya. Oke. Terima kasih ya sekali lagi. Maaf sekali kalau misalnya tadi terpotong. Internetnya mau ikutan sepertinya dia ya. Kepo juga tentang new normal ini. Sehat terus Koko, Cici. Semangat selalu. Semoga selalu dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih ya. Amin. God bless you. Thank you. God bless you. Thank you. God bless. Oke guys, terima kasih sudah menonton live hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang nggak kejawab. Semoga nanti bisa terjawab di lain kesempatan. Terima kasih banget ya buat semuanya sudah menjawab dan sudah bertanya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye. Di GBI PPL tentunya ya, guys. Harus minggu depan ada live lagi, jadi saksikan di GBI PPL, di akun GBI PPL. Jangan lupa untuk selalu sehat dan bawa starter pack buat new normal. Oke? Bye. God bless you.